Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyatin salaman mubarakan fih wahiyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembelajaran kita tentang hadis. Lebih tepatnya kita akan melanjutkan pembahasan sejarah penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pada zaman Nabi hadis Nabi belum dituliskan. Baik, kita akan langsung ke pelajaran. Disebutkan dalam kitab ini, kama lam yudawwan al-haditsu fi as-suhufi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasyah takhtilatihi bil Qur'anil Karim. Seperti mana yang telah disebutkan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pada zaman Nabi Muhammad hadis belum dituliskan dalam satu buku. Fa innahu lam yudawwan kadzalik fi ahdil khulafa'ir rasyidin. Dan juga pada zaman khulafa'ir rasyidun belum juga hadis Nabi dituliskan. Kenapa alasannya? Karahata ayyattakhidahun nas masahifa yudahuna biha suhufal Qur'an wa ahduhum bil Qur'ani la yazal hadithan. Jadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, diteruskan oleh Abu Bakar bin As-Siddiq, lalu Umar Al-Khattab, lalu Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Keempat khulafa ar-rasyidin ini belum juga menuliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan orang kebanyakan pada saat itu masihlah belum tertarik dengan terdapat buku-buku yang serupa dengan tulisan Al-Quran. Al-Quran dituliskan dengan bahasa Arab, disebutkan juga dengan bahasa Arab. Begitupun dengan hadis disebutkan dengan bahasa Arab. Nabi pun melakukan sesuatu lalu diriwayatkan oleh sahabat dengan bahasa Arab. Jadi takut orang-orang pada saat itu akan tercampur dengan Al-Quran. Walau annal haditha duwina wa wuzzi'a 'alal amsar. Walau demikian, hadis Nabi sudah mulai dituliskan di sebagian penjuru-penjuru Mesir pada saat itu. Wa tanawalahun nas bil hifzi wad dirasah. Dengan cara menyampaikannya yaitu secara bertalaqi, belajar dengan syekh atau sahabat pada zaman itu, lalu kepada pemuda-pemuda yang jatuhnya nanti akan menjadi tabi'in. Lalu sudah ada tulisan di Mesir itu, diajarkan lalu dihafal. Seperti itu. Walam yu'man ayyaltabisa bihi ala katsirin minhum. Walau demikian juga ada beberapa orang dari mereka yang telah menuliskan hadis ini kadang-kadang juga tercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mereka hafal, hadis pun mereka hafal. Jadi kadang pun ada percampuran atau percanggahan di situ. Falidzalika ahjamal khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum an kitabatil hadis wa tadwinih muddah khilafatihim. Oleh karenanya khulafa ar-rasyidun khususnya di kota Makkah Madinah ya, dia tidak menuliskan hadis. Dikarenakan hal yang demikian, bahwa takut akan tercampur. Baik, kita lihat footnote-nya di sini.
dikatakan bahwa wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fakkara fi awwali al-amr fi jam'i sunnah fastafta ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhalik fa asyaru alaihi bi an yaktabuha fatafaqa Umar radhiyallahu anhum yastakhirullahu fiha syahran. Pada zaman Umar sebenarnya sudah ada niatan untuk dituliskan hadis ini seperti mana Al-Quran dituliskan. Lalu Umar meminta pendapat kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu sahabat yang lain banyak juga yang bersetuju untuk menuliskannya. Akan tetapi dengan kehati-hatian Umar melakukan istikharah selama 1 bulan. Niat karena Allah pada saat itu supaya ini tidak menjadi satu kesalahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh untuk menulis. Lalu, summa asbaha yauman wa qad azzamallahu lahu faqala inni kuntu uridu an aktubas sunan wa inni dzakartu qauman kanu qablakum katabu kutban fa akabbu 'alaiha wa taraku kitabullah wa inni wallah la asyubu kitabullah bisyai'in abadan. Jadi pada saat itu Umar setelah melakukan istikharah pada pagi hari setelah sebulan ya, beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Umar, aku benar-benar ingin menuliskan sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku teringat dengan suatu kaum sebelum kita. Pada saat itu mereka itu sering menulis buku sampai berbuku-buku berjilid-jilid, banyak sekali. Akan tetapi dengan banyaknya buku itu tersebut malah mereka meninggalkan wahyu atau kitabullah, betul-betul wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar berkata, sungguh oleh karena itu aku tidak akan pernah merusak kitab Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini juga menjadi landasan pada zaman Khulafaur Rasyidin, tidaklah dituliskan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut kepada Al-Haditsun Nabawi fil Qarni Tsani Al-Hijri. Hadis Nabawi pada abad kedua Hijrah, sudah masuk ke zaman tabi'in ya. Di sini disebutkan وحين تولى التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز خلافة المسلمين في عام 99 هجرة رأى رضي الله عنه أن عليها البدء بكتابة الحديث وتدوينه حفظا له من الضياع. Ketika zaman Umar ibn Abdul Aziz, jadi sudah masuk ke zaman tabi'in, abad kedua ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai perbedaan pandangan yang berbeda dengan Khulafah ar-Rasyidun atau pemimpin sebelum dia, bahwa dia akan menuliskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan satu buku. Hifdzan lahu min ad-diya' wat tahrif. Dengan adanya tulisan tersebut, maka akan meminimalisir kehilangan hadis-hadis Nabi, oleh karena banyak sahabat yang meninggal. Ada sebab-sebab perang juga yang meninggal seperti itu kan. Dan juga at-tahrif atau at-tabdil, oleh supaya tidak terganti hadis yang betul-betul pure daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin kesini zaman sudah semakin menjauh, akan semakin banyak orang yang berdatangan dan tidak semua orang itu jujur. Ada yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, dan Umar ibn Abdul Aziz ini sudah memikirkan bahwa dengan adanya tulisan ini kita bisa menjaga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pure, mana yang dhaif, mana yang sahih, seperti mana Al-Quran yang tetap terjaga sampai sekarang.
haitsu innal mani' alladhi kana yamna'u as-sabiqina an tadwinil hadis qad zala. Sebagaimana pelarangan pada zaman sebelumnya untuk menuliskan hadis itu sudah terlewatkan. Maksudnya ialah sudah banyak sekali pendatang-pendatang baru, orang yang masuk Islam lagi banyak dari luar, lalu mulai menghafal hadis lagi. Kalaulah kita hanya mengandalkan secara talaqi, muwajahah langsung tanpa adanya tulisan, maka akan mempersulit pembelajaran dan penyebaran Islam ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fakataba radhiyallahu anhu ila ummalihi wa wulatihi ya'muru bidzalik. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz menyuruh kepada pegawainya untuk menuliskan hadis, mulai menuliskan hadis. Haitsu arsala khuttaban ila Abi Bakar ibn Hazm al-Ansari, amiluhu wa qadih 'ala al-Madinah waqta idzin. Dengan didasari juga bahwa Umar bin Abdul Aziz ini ingin menuliskan hadis, dia memberikan satu surat kepada Abu Bakar bin Hazm al-Ansari untuk mensetujui, karena pada saat itu Abu Bakar ibn Hazm al-Ansari ini adalah sebagai qadhi pada saat itu, sebagai penetap hukum ya. Kalau zaman sekarang mungkin MUI seperti itu. Jadi meminta persetujuan. Wa kataba fihi unzur ma kana min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabil ulama. Lihatlah, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang yang mengatakan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka tulislah. Karena aku takut akan semakin banyak orang yang dari penuntut ilmu ini pergi, dan juga akan semakin banyak juga para ulama ini meninggal atau pergi. Maka dituliskan hadis ini untuk melestarikan keilmuan ini, maka dituliskan. Tsumma arsala radhiyallahu anhu khutaban ila ulama'il muslimin fil mudunil mukhtalifah. Dan Umar bin Abdul Aziz pun menuliskan surat-surat kepada ulama-ulama di kota-kota yang berbeda. Wa kataba fihi unzuru ila hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajma'uh. Kata dia, lihatlah kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kumpulkanlah. Jadi menyuruh kepada ulama-ulama di beda-beda tempat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimman arsala ilaihi dzalikal khattab Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, alim ahli Hijaz wa Syam waqta idzin. Pada zaman itu yang langsung menjawab atau langsung mengumpulkan dengan semangatnya yaitu Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri. Disebutkan dia adalah orang yang sangat alim di negeri Syam pada saat itu. Istajaba li talabihi fawran fajama'a haditha ahli al-Madinati fi daftari wa qaddama lahu. Lalu dengan demikian dia langsung menyerahkan tulisan atau catatan harian dia setelah dikumpulkan hadis-hadis dari ini, dikumpulkan oleh Imam Muslim ini, lalu diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Wa kanat hadhihi al-muhawalatul ula li jam'il hadits wa tadwinih bi syumulin wa istiqsa. Ini adalah langkah pertama pada saat itu dalam mengumpulkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga mengujinya. Jadi belum terdapat metode yang kukuh pada saat itu untuk menguji bahwa ini hadis sahih atau bukan.
masih dikumpulkan saja, dari mana-mana dikumpulkan. Ini hadis Nabi, ditulis dan selalu demikian. Allati zaharat ala yaday al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala wa bidzalika fahuwa qad mahhada at-tariqa liman a'qabahu min al-ulama'i wal musannifin fil qarni tsani al-hijri haitsu nashitat harakatu tadwin al-hadits wa da'aba al-ulama'u ala dzalik. Setelah itu Al-Imam Az-Zuhri ini dia menemukan satu cara yang atau metode ya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada saat itu, dan diikuti oleh para ulama dan para penulis di abad kedua ini. Dan dia juga yang memotivasi para ulama pada saat itu untuk menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma bada'a tadwinul hadis fi tatawwuri wal izdihar wa ta'awana al-a'immatu wal ulama'u fi mukhtalafil amsar. Dan mulailah semakin besar kajian-kajian hadis ini dengan bentuk tulisan, semakin menuju kepada kegemilangan pada saat itu. Penulisan hadis menyebar luas dengan jerih payah para ulama-ulama pada saat itu di penjuru-penjuru tempat yang berbeda. Dan ini adalah ada nama-nama orang yang menuliskan pertama kali hadis-hadis Nabi, yaitu adalah Kataba Ibnu Jurayjin Abdul Malik Ibn Abdul Aziz. Ibnu Jurayj bin Malik bin Abdul Aziz di Mekah. Ada juga Ibnu Ishaq Ibnu Yasar di Madinah. Ada juga Malik bin Anas di Madinah. Ada juga Sa'id bin Abi Arubah di Basrah. Ada juga Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Ada juga Abu Amr Al-Auza'i di Syam. Ada juga Abdullah Al-Mubarak di Khurasan dan sebagainya. Jadi ini adalah nama-nama orang yang pertama kali menuliskan hadis-hadis Nabi dan menyebar luaskannya. Wa kanat tariqatuhum fi tadwini jam'a ahadits kulli babin min abwabil ilmi ala hiddah. Pada saat itu metode yang paling pertama ditemukan oleh ulama-ulama ini, dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam per bab. Jadi ada hadis Nabi tentang toharoh dikumpulkan. Hadis Nabi tentang sholat dikumpulkan. Dan demikian selanjutnya. Summa dhamma hadhil abwab ba'duha ila ba'd fi musannif wahid. Lalu menggabungkan bab-bab ini, hadis-hadis tentang sholat dikumpulkan semua, tentang zakat dikumpulkan semua, tentang puasa dan sebagainya, dibagi menjadi per bab, lalu dijadikan satu buku pada saat itu. Ma'a dzikri aqwalis sahabati wat tabi'in, dengan disebutnya juga perkataan-perkataan sahabat-sahabat dan tabi'in di dalam penulisannya. Walidzalik hamalatil musannafatul ula fi hadhihi zaman anawin misal muwatta wa musannaf wa jami'. Jadi pada saat itu mulailah terbentuk buku-buku hadis. Yang paling pertama ialah jenis buku disebutkan sebagai muwatta, musannaf dan jami'. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan sejarah penulisan hadis di abad yang kedua ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi penulisan hadis pada abad yang ketiga. Baik, apa yang kurang datangnya daripada diri saya pribadi, dan apapun yang lebih itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Mohon maaf jikalau ada kesilapan dan kekhilafan. Mohon untuk memberikan pesan kesannya silahkan di komen dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.